Halo guys, nama saya Venorika 1942165 dari kelas 2 KMA. Hari ini saya ingin menjelaskan hasil kerja UTS saya. Yang pertama, dari soal pertama itu dinanyanya itu untuk membuat statement of COGM, COGS, dan income statement. Jadi yang pertama kita buat itu COGM. So, dari COGM yang pertama harus kita masukin itu direct material. Itu kita harus lihat dari bagian inventory-nya, yaitu dari soalnya itu 550 kita masukin, terus kita tambahin dengan purchase biar tahu inventory kita, ditambah sama 450. Jadi material available-nya itu bakal jadi 1 juta dan dikurangi sama ending inventory-nya itu 750.000 dan akan dinemukan dengan total inventory dengan 250.000. Setelah itu kita tambahin dengan direct labor. Direct labor-nya 350.000 terus ditambah sama overhead. Itu ada depreciation expense plan equipment sebesar 70.000, terus rent expense plan 64.000, indirect material 176.000, dan supervisor salary expense 60.000, sama utilities expense 62.000. Semua overheadnya ditambah maka akan menjadi total OH dengan sejumlah 432 atau 432.000. Maka dari total OH itu kita akan tambah dengan direct labor yang tadi 350.000 dan juga total inventory akhirnya yaitu 250.000. Oke, itu bakal menjadi total manufacturing cost at, yaitu semua ditotalkan akan menjadi 1.032.000. 1.032.000 akan ditambahin sama beginning work in process-nya sebesar 680.000, maka menjadi 1.712.000 dan dikurangi sama ending WIP-nya atau ending work in process-nya 420.000. Maka COGM-nya akan menjadi 1.292.000. Jadi dari COGM, dari statement yang kita buat dapat kita lihat bahwa COGM itu mencatat segala yang berhubungan dengan manufaktur kita atau barang yang akan kita manufakturkan. Selanjutnya kita akan membuat ke statement of COGS. Oke. Statement of COGS-nya yang pertama kita bakal masukin finished good-nya. Yang udah selesai jadi, yang beginning finished good-nya sebesar dari soal 350.000, terus ditambahin sama COGM yang tadi kita cari 1.292.000. Maka good available for sale-nya itu bakal jadi 1.642.000. Dikurangi sama ending finished good-nya. Ending finished good-nya ada 730.000, maka normal cost of COGS atau COGS-nya akan menjadi 912.000. So, selanjutnya akan kita mencari income statement. Oke, harusnya income statement-nya bakal lebih panjang karena masalah waktu, maka kami isinya dengan secara singkat. Baik, selanjutnya dari income statement kita bakal hitung laba-labanya, total laba yang kita atau laba atau rugi yang bakal kita nemu. Yang pertama tentunya masukin penjualannya atau sales sebesar 650.000 dikurangi sama sales diskonnya 15.000, maka total salesnya bakal kita nemui 635.000 ini. Setelah itu kita kurangin sama COGS, maka kita bakal dapat laba kotornya sebesar COGS tadi kan 912.000, terus sama sales kita cuman 635.000. Tentunya ini akan menjadi kerugian kita, sehingga laba kotor kita tidak mengalami keuntungan, malah mengalami kerugian karena COGS kita lebih besar daripada penjualan kita, sehingga kerugian kita mengalami sebesar 277.000. Itu kerugian kotornya. Setelah itu kita kurangnya dengan operating expense-nya. Di sini lebih pendek karena kami langsung totalin. Jadi dari depreciation expense, administration equipment lah, terus yang berhubungan dengan office, terus sales rent expense sales office, lalu salary expense administration, semua ditambah bakal menjadi operating expense-nya sebesar 451.000. Setelah itu kita kurangin lagi sama laba harusnya, cuman karena kita mengalami kerugian tadi, maka kerugian tambah sama beban kita, maka total kerugian kita sebelum taxnya itu akan menjadi 728.000. Sekian dari satu. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 itu sebentar, kita ditanyain mengenai activity based costing. Yang pertama kita disuruh compute the overhead cost per unit for each product using a plan wide rate based on direct labor hour. Sehingga kita cari dulu yang A. Kita lihat dulu jawaban saya. Yang A kita cari dulu predeterminant rate-nya, yaitu 1.320.000, yaitu
total overheadnya dibagi sama direct labor hour-nya, karena dia bilang using a plan wide rate based on direct labor hour. Jadi karena plan wide juga, jadi direct labor yang model A sama B ini nanti ditambahin bakal menjadi yang model A 140 sama yang model B 300, maka menjadi 440. Jadi dari overhead cost, total overhead cost-nya kita dibagi sama 440. Jadi 1.320 dibagi sama 440. Jadi bakal dapat $3 per DLH. Dan itu kita bakal masukin. Oke. Lanjut kita hitung OH assignment-nya. Yang pertama kita hitung unit overhead cost-nya. Yang pertama dari model A-nya OH assignment-nya, berarti kita bakal $3 dikali 140 ribu tadi yang model A yang DLH-nya. Jadi bakal dapat 420 ribu. Setelah itu untuk model B $3 sama dikali sama 300 ribu tadi bakal dapat 900 ribu. 900 ribu ini. Dan itu untuk total OH-nya ini 420 ribu, ini 900 ribu. Oke. Dan itu kita bagi sama unit production-nya. Unit production-nya itu yang model A 30 ribu dan model B-nya 300. Terus dibagi 420 bagi 30 karena kita mau cari unit cost-nya. Jadi pasti bagi sama output yang kita keluarkan. Jadi bakal dapat untuk model A $14, lalu model B $3. Oke. Selanjutnya ke B, disuruh compute the overhead cost per unit for each producing using activity based costing. Activity based costing pertama dia secara terpisah, sehingga kita bakal cari untuk cost-nya masing-masing dulu, untuk overhead cost masing-masing dulu. Maka dari overhead cost-nya yaitu yang pertama machine, kita overhead cost-nya itu 320 ribu. Terus di soalnya ada bilang machine hour-nya itu yang digunakan itu 220 ribu. Itu model A ditambah model B, sehingga dapatnya 220 ribu. Lalu 320 ribu tadi overhead cost-nya dibagi sama 220 ribu, maka dapatnya 1,454 per jam. Dan itu untuk setup cost-nya dari overhead cost-nya itu 360 ribu dibagi sama 100, yaitu 40 untuk model A itu production run-nya, tambah sama 60 untuk model B. Jadi dapatnya 3.600 per run. Dan itu untuk inspection cost-nya dari overhead cost-nya itu 280 ditambah sama inspection hour-nya model A 800, dan inspection model B-nya itu 1.200, maka 2.000. Jadi 280 ribu overhead cost-nya dibagi sama 2.000, jadinya 140 per hour. Terus maintenance cost-nya itu dari OH-nya itu 360 ribu dibagi sama model maintenance hour model A-nya 10 ribu sama model B-nya 90 ribu, jadi 100 ribu. Jadi 360 ribu dibagi 100 ribu dapatnya 3,6 hour. Oke. Maka udah kita cari untuk unit per cost-nya gitu lah, kayak satuan-satuannya gitu. Kita masukin ke cost kita, overhead cost kita. Yang pertama machining kan dia tadi bilang per hour-nya bisa di SS dulu. Yang per hour-nya 1,454. Jadi kita kalikan untuk model A-nya, tadi model A-nya itu kan 20 ribu untuk machining. Makanya kita dikalikan jadi dapatnya 29.080. Terus untuk yang model B 200 ribu, maka dikalikan sama satuan tadi 1,454, baru dapatnya 290.800. Terus sama setup cost-nya sama, masukin dari harga per hour-nya atau run-nya kita kalikan sama yang diminta di soal. Jadi ini 3.600 dikali 40 dapatnya 144. Terus ini 3.600 dikali 60 dapatnya 216. Terus inspection cost-nya juga sama maintenance cost-nya masukin. Dan itu kita bakal dapat total OH cost. Semua ditambah itu jadi OH, karena semua cost OH. Jadi baru kita dapatnya yang model A 321.080 rupiah sama 998.800. Terus unit produknya 30.000 yang tadi model A, lalu 300 untuk model B. Yaitu 321.000 dibagi sama 30.000 dapatnya 10,702, sama yang tadi dapatnya 998.800 dibagi 300 dapatnya 3,329. Kita lihat langsung.
Oke. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3 itu kita pakai high low method atau cost behavior. Yang pertama kita high low method itu paling mudah dulunya karena kita tinggal menentukan poin tinggi sama poin rendahnya. Jadi pertama dari A kita diminta untuk which one represent the high point, the low point. Jadi kita tinggal mencari high pointnya sama low pointnya. Yang pertama dari tabel atau dari soalnya kita dapat melihat kalau high pointnya itu ada di Maret, yaitu 8.640 costnya. Lalu kalau low pointnya itu ada di Januari 770 aja. Dan itu selanjutnya B nya dia suruh using the high low method compute the variable rate for repairing machine, compute the fixed cost per month. Jadi disuruh cari variable rate nya, terus lalu kita cari fixed cost nya. Jadi pertama kita harus cari variable rate nya dulu. Variable rate nya itu kita rumusnya itu kita high point dikurang low point dibagi high output dikurang low output. Jadi tadi kan kita nemu untuk high pointnya 8.640 dikurangin sama low-nya 770. Terus high low out-nya itu bakal sama bulannya sama kayak di soal high point sama low point-nya. Jadi dia ada di Maret sama di Januari juga. Jadi output di Maretnya itu 557. Terus di Januari punya output itu cuma 35. Jadi tinggal dikurang sama dibagikan. So jadi 8640 dikurangi 770 dibagi 557 dikurangi 35. Jadi bakal dapat 7870 dibagi sama 522. Terus bakal dapatnya 15,076. Dan itu kita mencari fixed cost, itu variable rate-nya ya. Terus kita mencari fixed cost-nya itu, jadi kita pakai itu boleh dipakai kayak high atau low-nya. Jadi saya pakainya high di ujian. Terus kita rumusnya itu fixed cost sama dengan cost dikurangin variable rate dikali outputnya. Karena pakai yang high, maka cost tadi kan untuk cost tadi itu high punya 8640. Terus dikurangi buka kurung variable rate tadi yang 15,076 ini yang kita cari dikali sama output yang high. Karena kita pilih high, jadi output sama costnya kita harus ambil yang high. Jadi yang output high tadi tuh dapat 557. Terus variable rate-nya dikali sama outputnya dapatnya 8.000 mana ya sebentar. Ini 8.397.332. Makanya cost-nya 8640 dikurang 8397,332. Maka dapat fixed cost-nya itu 242,668. Itu carinya. Jadi bisa dirumuskan kayak total cost-nya itu dikurangin sama variable cost-nya biar kita dapatnya fixed cost. Atau kalau mau cari variable cost, ya sih sebenarnya pengaruh variable itu sama outputnya. Kalau fix itu ya pasti. Jadi untuk mau cari fixed cost kita harus total dikurangi variable. Jadi kita dapat sisanya untuk fix. Nah itu selanjutnya disuruh C, dia bilang kita write the cost formula for repairing service. So untuk rumusnya saya tulis, atau dari pelajaran diajarinnya juga fixed cost ditambah variable rate dikali output. Maka total cost sama yang kayak tadi saya bilang, total cost sama dengan fixed cost ditambah variable buka kurung variable kali output. Oke, bener. Lanjut kita langsung nomor 3, cuma segini guys. Selanjutnya kita masuk ke standard costing. Standard costing. Yang pertama standard costing itu dimintanya production of sub-process total 7. Itu untuk rinci-rinciannya ntar saya tampilkan saja. Oke. So dari pertama kita disuruh cari direct material price and usage variance. Jadi yang kita nggak pakai rumus yang biasa, kita pakai yang tabel gini biar lebih gampang untuk dipelajari. Gampang. Oke. Yang pertama kita disuruh cari direct material price and usage variance, yaitu kita buat dulu AP dikali AQ di sebelah kanan, terus di tengahnya AQ kali SP, terus SP kali SQ di paling kiri. Terus kita tinggal masukin AP-nya berapa, AQ-nya berapa, SP-nya berapa, SQ-nya berapa. Jadi yang ditemukan dari soal AP-nya itu 5,80. Itu akan tertera di soal. Jadi
AP itu actual price, AQ itu actual quantity, SP itu standard price, sama SQ itu standard quantity. Betul. Jadi kita tinggal masukin actual quantity-nya itu 465 pounds-nya ada tertera di soal. Terus sama SP-nya kita masukin standard price-nya itu 6 di awal. Terus untuk SQ-nya kita masukin 490 di awal. Oke, untuk standarnya akan ditemukan hasilnya. Hasilnya itu jadi ini dapatnya 2.697.000. Terus untuk AQ kali SP dapatnya 2.790. Terus sama SP kali SQ-nya dapatnya 2.940. Jadi kalau untuk yang ini yang AQ kali SP lebih besar daripada SP kali SQ, maka itu favorable. Maka favorable-nya itu 150.000. Untuk AQ kali SP kalau lebih besar daripada AP kali AQ, maka itu favorable. Maka favorable-nya itu 93.000. Ini cara untuk pengertian kami. Sebenarnya masih banyak yang kami membingungkan untuk bisa ditanyakan kepada dosen kita. Oke, selanjutnya rumusnya bakal sama kayak di tabel. Kita masukin saja AR kali AH. Aduh, gak nampak aku harus. Jadi AR kali AH untuk paling kanan, AH kali SR tengah, untuk SR kali SH itu paling kiri. Lalu masukin, dapatnya unfavorable. Terus untuk C, A4. Lalu kita ada A4-nya udah diketahui, jadi kita gak usah cari gitu loh. Jadi kita masukin untuk yang paling ujung kanan A4, terus di tengah AH kali S4, terus di paling kiri S4 kali SH. Jadi kita tinggal masukin, bakal nemu angkanya. Jadi satu kita nemu favorable, satu unfavorable. Untuk yang D, kita masukin A4-nya, terus AH kali S4 tengah sama S4 kali SH. Maka dapatnya unfavorable sama unfavorable. Atau kalian mau rumus yang dikasih dari dosen, saya tulis di komen saja. Selanjutnya untuk standar cost saya lebih ke menghafal rumus yang diberikan, karena saya sedikit bingung untuk mengertiin asalnya dari mana. Saya hanya sedikit lebih ke hafal untuk rumus, lalu ngertiin dari soalnya, lihat standarnya yang mana ditentuin sama yang aktualnya mana, karena bakal diketahui dari rumusnya. Paling yang kita harus cari itu kayak satuan dikali costnya, jadi dapatnya berapa, itu yang harus kita lebih teliti untuk di soal. Jadi kalau untuk standar cost saya lebih ke hafal rumus sih. Selanjutnya untuk yang terakhir kita ada sebentar JOC atau job order costing. Bentar, ini soalnya yang pertama job order costing. Ya guys, ini ada soalnya di laptop. Job order costing kita diminta yang pertama calculate the predetermined overhead rate based on the direct labor cost. So yang pertama, oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3 yang JOC yang tadi ya. Kita disuruh calculate the predetermined overhead rate based on direct labor cost. Jadi kita udah dibilang overhead costnya based on direct labor cost, jadi kita pasti per DLH. Maka jadi dari overheadnya kita bagi sama DL, direct labor cost, disuruh based on direct labor cost, maka OH di per DL. Jadi OH di soalnya itu ada 2180, terus sama DL-nya itu ada 3900. Jadi pas sebelumnya itu udah ada diketahui sebelumnya ada diketahui beginningnya. Jadi kayak di soal yang tadi saya tunjukin, dia ada beginningnya. Jadi kita bisa untuk tambahin costnya semua. Maka dapat nemu beginningnya berapa. Yaitu tadi kan OH based on disuruh cari predetermined overhead rate-nya itu dari DL kan. Maka OH bagi DL. Jadi 2180 dibagi 3900 dapatnya 0,558. Oke. Selanjutnya B nya kita udah dapat kan 0,558 per DLH karena dia dari DL. Selanjutnya dia bilang dimintanya, sebentar saya lihat dulu soalnya, calculate the ending balance for each job as of August. Jadi kita disuruh totalkan cost masing-masing jobnya. Jadi kita ada job AA1, AA2 sama BB1.
A1 sama A2 itu udah ini kayak lanjutan, sebelumnya kita udah lakuin. Kalau BB1 itu kayak baru mulai pada bulan ini punya. Makanya AA1 sama AA2 itu ada beginning balance-nya dan BB1 tidak ada. Maka tadi kan dari soal ada DM, DL, AH, AO, applied overhead untuk A1 sama A2, maka itu bakal jadi beginning balance kalau kita tambahin semua. Kayak DM tambah DL tambah OH untuk A1 dan A2 juga gitu. Maka jadi beginning balance-nya ada sebesar di sini berapa? 6.500. 6.500 sama 4.980. Lalu di job BB1 gak ada. Nah, lalu kita masukin dari direct material di soal. Dia udah ditunjukin tuh. Ada 800, lalu 2100 sama 600. Terus harusnya masukin DL dulu karena kemarin ketinggalan, jadi tulisnya di bawah. Masukin DL dulu, ada 1200, 1300 sama 1200 lagi. Baru dari opat OH-nya itu kita cari. Kan tadi kita bilang opat OH-nya itu dari direct labor cost. Maka yang tadi kita cari ini 0,558 kita kali sama DL-nya. Maka bakal dapat untuk DL A1 tadi kan 1200 dikali 0,558 bakal nemu ini berapa? 69,6. Begitu juga A2 0,558 kali 1300 bakal nemu segini 725,4 sama job BB1 tadi 1200 juga dikali 0,558 dapat 669,6. Jadi semuanya ditambah itu untuk total costnya. Jadi total costnya itu yang job AA1 dapat 9.169,6, kalau AA2 9.105,4, terus BB1 itu dapat 2.469,6, lebih sedikit karena dia gak ada beginningnya. So ini ending balance nya. Lalu untuk yang soal C nya disuruh calculate the ending balance of work in process, COGS sama sales revenue for August. Terus di soalnya kita udah diketahui before the end of August job A1 BB1 will complete and sold. The August price is job at cost plus 30%. So jadi WIP-nya itu kan A1 sama BB1 udah selesai. Jadi WIP-nya itu sisa AA2. Maka AA2-nya itu ya 9.105 ini. Terus dia bilang COGS-nya, yang COGS itu untuk yang selesai. Jadi yang selesai A1 tambah sama BB1, maka A1 ditambah sama BB1. Tuh, bakal dapat COGS-nya 11.639,2. Terus untuk sales revenue-nya itu dia A1 sama BB1. Terus dibilang dago price itu ditambah 30%. Jadi dari pengertian saya sih per each job-nya itu kali 30%. Jadi semuanya ditambah. Jadi kayak COGS-nya 11.639,2 lalu dikalikan sama 30% bakal nemu 3.491,76. Ini 30%-nya, maka ditambah sama COGS tadi itu bakal jadi sales revenue. Jadi totalnya 15.130,96. Oke guys, ini sekian dari jawaban saya untuk ujian. Dadah, tulisan saya. Sini. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini untuk penjelasan hasil jawaban saya untuk UTS ya. Dan oke guys, bye bye. Aku udah haus sekali.